Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 S5A UIN Raden Massaid Surakarta yang beranggotakan pertama saya sendiri Damar Surya Setiawan NIM 202111164. Yang kedua Irma Maulina Ahsanurriyati NIM 202111160 dan terakhir Ega Supian Hidayah NIM 202111159. Kami akan menyampaikan general review dari materi pertama sampai terakhir. Pertama yaitu batasan sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam menurut Yasmil Anwar dan ada yang dikutip oleh Dr. Nasrullah MAG, secara etimologis sosiologi berasal dari kata Latin pula, yaitu sosioa yang berarti kawan dalam kata Yunani, logos yang berarti kata ataupun berbicara. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan berbicara mengenai masyarakat yang berkaitan dengan suatu ilmu, dan sosiologi pula merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara aktual. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum. Dan tujuan mempelajari sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui gejala sosial yang ada di masyarakat muslim sebagai objek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Mempelajari sosiologi hukum Islam pula dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat muslim dan perubahan hukum yang terus berkembang. Materi kedua yaitu hukum Islam dalam menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarisme dan liberalisme. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal artinya bahwa akal dan wahyu dalam agama Islam harus bersinergi dan tidak bertolak belakang dengan ketegangan ataupun konflik. Kesatuan dan keragaman. Kesatuan adalah variasi dari berbagai macam kombinasi elemen demokratis, sumber daya manusia, organisasional, komunitas masyarakat dan kebudayaan. Hukum Islam dalam otoritarisme dan liberalisme. Otoritarisme juga bisa berupa sebuah kekuatan berupa perintah atau paksaan untuk taat dalam sebuah peraturan oleh mereka semua yang berada dalam bawah otoritas tersebut. Dalam kata otoritas digandingkan dengan kata hukum Islam, dalam hal ini otoritas yaitu suatu pemegangnya dalam bidang hukum Islam atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Islam liberalisme adalah Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas, atau juga bisa diartikan sebagai ideologi yang didasarkan pada pemahaman kebebasan yang adalah nilai politik yang utama. Materi ketiga, hukum Islam menarik antara idealisme dan realitas. Hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme dalam realisme saling mempengaruhi dalam menciptakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Walaupun terkadang idealisme tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan realitas, dan realisme tidak bersesuaian dengan idealisme. Proses keduanya dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat yang telah memiliki tradisi dan keberadaan masyarakat saat ketika terjadinya kasus tindak pidana, struktur peradilan, kewenangan para kodi, ikut campurnya penguasa dalam penetapan para kodi, dan dominasi barat atas wilayah Islam. Hukum dan moral. Hukum Islam dalam Islam hubungan hukum dan moral tidak dapat dipisahkan dan merujuk pada sumbernya yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Oleh karenanya seorang muslim haruslah menjalankan hukum dengan diimbangi moral yang mulia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Stabilitas dan perubahan. Bahwasanya hukum Islam itu bersifat tetap, stabil dan sangat jelas. Hukum Islam sebagai aktivitas penalaran manusia dilaksanakan dalam rangka memformulasikan nilai-nilai dan norma syariah menjadi aktual dalam masyarakat. Sementara itu, perubahan sosial adalah perubahan yang menimbulkan akibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh banyaknya faktor. Materi keempat, hukum Islam pada zaman Nabi. Masa tasyrik pada masa kenabian dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran saat beliau di Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah atau tahun 661 Masehi. Tasyrik pada zaman Nabi disebut masa pembentukan tasyrik karena pada masa inilah terbentuknya hukum Islam. Selanjutnya beliau hijrah ke Madinah dan ayat-ayat ahkam turun beserta hadis-hadis yang berkenaan dengannya. Adapun periode pencariatan ada dua macam, yaitu periode Mekah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah adalah masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Dan periode Madinah yaitu
setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di kota ini adalah masalah hukum dan berbagai aspeknya. Masa Rasulullah terdapat dasar pembentukan hukum Islam, yaitu berangsur-angsur dalam penetapan hukum, mengefisienkan pembuatan undang-undang, dan memberikan kemudahan serta keringanan. Hukum Islam pada zaman sahabat. Pada masa ini, perkembangan fikih Islam sangatlah pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya peradilan agama Umar bin Khattab yang dianggap sebagai pemikir tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan keadilan. Peran para Amirul Mukminin sangatlah besar sebagai pelopor dari tegaknya syariat Islam. Segala permasalahan hukum yang terjadi saat itu sudah menjadi hukumnya di dalam Al-Quran. Hasil dari ijtihad para sahabat dalam menentukan hukum Islam adalah dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya khawatiran yang dialami Abu Bakar As-Siddiq dengan hilangnya mushaf Al-Quran dan hilangnya para penghafal Al-Quran, maka dari kekhawatiran tersebut dijadikan Al-Quran dalam bentuk buku. Hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in. Masa tabi'in adalah suatu masa sesudah sahabat. Tabi'in adalah generasi tabi'in berfaedah. Pengikut tabi'in adalah orang Islam yang berpergaulan dengan tabi'in. Pada masa ini dimulai muncul masa fikih, muncul setelah sahabat Khibar al-Tabi'in berjumlah 13. Aliran dan sumber-sumber hukum Islam pada masa tabi'in dan tabi'in adalah penggunaan Al-Quran, sunnah, ijma' dan pendapat Nabi dan ijtihad. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Mazhab merupakan jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam penetapan hukum atau peristiwa berdasarkan hadis dan Al-Quran. Mazhab merupakan fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa. Ada 4 corak pemikiran imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Hukum Islam masa taklid. Taklid dalam pengertian syar'i atau epistemologi adalah mengikuti seorang Islam dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam hukum. Pada masa ini, ahli hukum membatasi diri untuk mempelajari pemikiran-pemikiran sebelumnya tertuang dalam buku sebagai mazhab. Para ahli tidak lagi memusatkan usaha untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, akan tetapi pemikirannya ditumpahkan pada perkataan pikiran para imam-imamnya saja. Hukum Islam pada zaman modern. Modern yang berarti baru, mutakhir atau sikap dan cara berpikir suatu dengan tuntutan zaman. Kitab-kitab fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama yang diakui oleh negara, sedangkan masyarakat Islam modern, negara untuk membentuk suatu undang-undang atau merupakan akomodasi fikih yang berkembang di masyarakat sebagai aturan negara yang berlaku bagi seluruh warganya, yaitu umat Islam. Hukum Islam pada zaman sahabat. Pada masa ini, perkembangan fikih Islam sangatlah pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya peradilan agama Umar bin Khattab yang dianggap sebagai pemikir tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan keadilan. Peran para Amirul Mukminin sangatlah besar sebagai pelopor dari tegaknya syariat Islam. Segala permasalahan hukum yang terjadi saat itu sudah menjadi hukumnya di dalam Al-Quran. Hasil dari ijtihad para sahabat dalam menentukan hukum Islam adalah dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya khawatiran yang dialami Abu Bakar As-Siddiq dengan hilangnya mushaf Al-Quran dan hilangnya para penghafal Al-Quran, maka dari kekhawatiran tersebut dijadikan Al-Quran dalam bentuk buku. Hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in. Masa tabi'in adalah suatu masa sesudah sahabat. Tabi'in adalah generasi tabi'in berfaedah. Pengikut tabi'in adalah orang Islam yang berpergaulan dengan tabi'in.
Pada masa ini dimulai muncul masa fikih, muncul setelah sahabat Hibar al-Tabi'in berjumlah 13. Aliran dan sumber-sumber hukum Islam pada masa tabi'in dan tabi'in adalah penggunaan Al-Quran, sunnah, ijma' dan pendapat Nabi dan ijtihad. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Mazhab merupakan jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam penetapan hukum atau peristiwa berdasarkan hadis dan Al-Quran. Mazhab merupakan fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa. Ada 4 corak pemikiran Imam Mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Hukum Islam masa taklid. Taklid dalam pengertian syar'i atau epistemologi adalah mengikuti seorang Islam dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam hukum. Pada masa ini, ahli hukum membatasi diri untuk mempelajari pemikiran-pemikiran sebelumnya tertuang dalam buku sebagai mazhab. Para ahli tidak lagi memusatkan usaha untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, akan tetapi pemikirannya ditumpahkan pada perkataan pikiran para imam-imamnya saja. Hukum Islam pada zaman modern. Modern yang berarti baru, mutakhir atau sikap dan cara berpikir suatu dengan tuntutan zaman. Kitab-kitab fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama yang diakui oleh negara, sedangkan masyarakat Islam modern, negara untuk membentuk suatu undang-undang atau merupakan akomodasi fikih yang berkembang di masyarakat sebagai aturan negara yang berlaku bagi seluruh warganya, yaitu umat Islam. Untuk materi selanjutnya yaitu interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu 1. Faktor imitasi, 2. Faktor sugesti, 3. Faktor simpati, dan yang keempat faktor identifikasi. Syarat terjadinya interaksi sosial didasari oleh 2 hal yaitu kontak sosial dan komunikasi. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Gejala sosial merupakan masalah sosial yang mempengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Masalah sosial menyangkut nilai sosial dan norma, nilai-nilai sosial dan moral. Gejala sosial terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini dan juga mengikat semua pemeluknya. Dan perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan atau struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola berpikir, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Jadi sifat hukum Islam tersebut mempunyai hubungan simbiosis atau sangat erat. Materi selanjutnya, hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Hukum dalam bentuknya merupakan peraturan atau undang-undang merupakan suatu produk politik. Hukum memegang peranan untuk memantapkan dan mengarahkan pembangunan. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks untuk kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat antara lain 1. Hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dengan sekian proses lain dalam masyarakat. Yang kedua, hukum menjaga prediktabilitas dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum dapat menjadi pengendali
konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan. Yang keempat, hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Yang kelima, hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu ada 4, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan warga masyarakat. Yang kedua, usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, yakni dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang hukum, mengasah pemahaman tentang hukum, melakukan penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum. Materi selanjutnya, pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Ilmu sosiologi banyak dipengaruhi oleh berbagai ilmu dan pengetahuan lainnya seperti biologi, geologi, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, tidak heran jika beberapa teori perubahan sosial yang akan dijelaskan menyebutkan beberapa pemikiran yang bukan orang sosiologi, bahkan orang yang bukan dari latar belakang ilmu pengetahuan sosial. Maka dengan ini perubahan sosial terjadi karena ada faktor dari dalam maupun dari luar. Sebagai sarana, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 2 dampak dari pengaruh perubahan masyarakat, yakni dapat dampak positif dan dampak negatif. Akibat positif dari pengaruh dan akibat perubahan masyarakat adalah masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Sedangkan perubahan negatif adalah masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Lebih parahnya, akan ada aksi, demonstrasi, protes, dan kriminalitas. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.